Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Malik bin An-Najjar. Ia dikenal dengan nama dan kunyahnya. Ibunya adalah Hindun binti Sa'id bin Amr dari Bani Al-Harits bin Al-Khazraj. Ia adalah generasi awal memeluk Islam dari kalangan sahabat. Abu Ayyub meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Ubay bin Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sementara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis darinya adalah Al-Barra bin Azib, Zaid bin Khalid, Al-Mikdam bin Ma'di Karib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Samrah, Anas bin Malik, dan banyak tabi'in meriwayatkan hadis darinya. Di antara yang menunjukkan Abu Ayyub adalah orang yang pertama-tama memeluk Islam, adalah ia turut serta dalam Baiat Aqobah. Dengan demikian ia memeluk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ia juga turut serta dalam Perang Badar dan perang-perang setelahnya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau tinggal di rumahnya, hingga membangun rumah sendiri dan menyelesaikan pembangunan masjid. Rumah Abu Ayyub menjadi tempat peristirahatan onta Rasulullah. Abu Ayyub yang mengetahui hal tersebut, tentu sangat beruntung, karena rumahnya akan dijadikan tempat peristirahatan orang yang paling mulia dari Allah. Karena rumah Abu Ayyub berlantai 2, Rasulullah dipersilahkan untuk tinggal di bagian atas, sedangkan Abu Ayyub sendiri tinggal di bagian bawah. Rasulullah juga menjadikan golongan Muhajirin dan Ansor bersaudara, sehingga terjalin ikatan yang kuat di antara kaum muslimin. Pengaruh didikan Rasulullah pada Abu Ayyub. Abdullah bin Abbas menceritakan suatu hari, Abu Bakar keluar di siang hari saat matahari sedang panas-panasnya. Omar melihat Abu Bakar, kemudian ia bertanya, "Apa yang menyebabkanmu keluar di jam-jam seperti ini, Abu Bakar?" "Tidak ada alasan lain yang membuatku keluar rumah, kecuali aku merasa sangat lapar," jawab Abu Bakar. Umar menanggapi, "Aku pun demikian. Demi Allah tidak ada alasan lain yang membuatku keluar kecuali itu." Saat keduanya dalam keadaan demikian, Rasulullah keluar dan menghampiri keduanya. Beliau bersabda, "Apa yang menyebabkan kalian keluar pada waktu seperti ini?" Keduanya mengatakan, "Tidak ada yang menyebabkan kami keluar kecuali apa yang kami rasakan di perut kami. Kami merasa sangat lapar." Kemudian Rasulullah bersabda, "Aku juga demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada hal lain yang membuatku keluar kecuali itu. Ayo berangkat bersamaku." Ketiganya pun beranjak, dan mereka menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Setiap hari Abu Ayyub senantiasa menyediakan makanan untuk Rasulullah. Jika istri-istri beliau tidak punya sesuatu untuk dimakan, beliau biasa ke rumah Abu Ayyub. Ketika ketiganya sampai di rumah Abu Ayyub, istri Abu Ayyub yaitu Ummu Ayyub mengatakan, "Selamat datang Nabi Allah dan orang-orang yang bersama Anda." Rasulullah bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun kurma mendengar suara Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia bersegera menuju rumahnya dan mengatakan marhaban untuk Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Abu Ayyub berkata, "Wahai Rasulullah, waktu ini bukanlah waktu kebiasaan Anda datang ke sini." "Benar," jawab Rasulullah. Abu Ayyub segera memetikkan beberapa tangkai kurma kering, kurma basah dan kurma muda. Kemudian menawarkannya kepada Rasulullah. "Rasulullah, makanlah ini, aku juga akan menyembelihkan hewan untukmu. Kalau engkau mau menyembelih, jangan sembelih yang memiliki susu," kata Rasulullah. Abu Ayyub kemudian menghidangkan masakannya. Rasulullah mengambil sepotong daging dan meletakkannya pada roti. Kemudian beliau meminta Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, tolong antarkan ini untuk Fatimah, karena telah lama ia tidak makan yang seperti ini." Setelah kenyang, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Roti, daging, kurma kering, kurma basah, dan kurma muda." Beliau menitikkan air mata, kemudian bersabda, "Demi Zat yang jiwaku di tangannya, ini adalah kenikmatan yang nanti akan ditanyakan di hari kiamat." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang senantiasa membalas kebaikan orang lain. Usai menyantap jamuan itu, Rasulullah berkata kepada Abu Ayyub, "Temuilah aku besok." Keesokan harinya beliau memberikan seorang anak perempuan untuk membantu-bantu di rumah Abu Ayyub. Seorang mujahid dan wafat. Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang mujahid di jalan Allah. Dikatakan tidak ada satu perang pun di zaman Rasulullah yang tidak ia ikuti. Setelah Rasulullah wafat, ia tetaplah seorang mujahid. Perang terakhir yang ia ikuti adalah di zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu saat Muawiyah menyiapkan pasukan di bawah pimpinan anaknya, Yazid.
untuk menyerang Konstantinopel. Saat itu umur Abu Ayyub mencapai 80 tahun. Perang tersebut menjadi perang terakhirnya, dan ia dimakamkan di sana. Abu Ayyub mengisi hidupnya dengan jihad di jalan Allah. Perang terakhir yang ia ikuti adalah saat Muawiyah menyiapkan pasukan di bawah kepemimpinan anaknya, yaitu Yazid, untuk menaklukkan Konstantinopel. Saat itu Abu Ayyub telah menginjak usia 80-an tahun. Tapi tidak membuat ia gengsi untuk berada di bawah kepemimpinan anak muda yang bernama Yazid. Di usia yang senja itu, beliau tetap bersemangat mengarungi lautan menggapai pahala jihad. Baru saja menginjakkan kaki di sedikit wilayah musuh, ia jatuh sakit, sehingga tak dapat turut serta lagi dalam peperangan. Yazid menjenguknya dan bertanya, "Apakah Anda memiliki keinginan? Sampaikan salamku kepada pasukan kaum muslimin. Katakan, pada mereka tempuhlah wilayah musuh sejauh mungkin, dan bawa jasadku bersama kalian, agar kalian menguburkannya di bawah kaki kalian di sisi benteng Konstantinopel." Kemudian ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dari Said bin Abdul Aziz, dari Al-Walid ia berkata, Muawiyah menyiapkan anaknya memimpin pasukan perang 55 Hijriah, sebuah pasukan untuk berperang di laut dan darat, hingga mereka menembus Teluk, dan berperang dengan pasukan Konstantinopel di pintu bentengnya dan menguasainya. Dari Al-Asma'i, dari ayahnya, bahwa Abu Ayyub dimakamkan di dinding benteng Konstantinopel. Di pagi harinya, orang-orang Romawi berkata, "Wahai orang-orang Arab, kami melihat terjadi sesuatu pada kalian semalam." Mereka menjawab, "Telah wafat salah seorang sahabat senior dari Nabi kami." Al-Waqidi mengatakan, Abu Ayyub wafat pada tahun 52 Hijriah, Yazid mengimami sholat jenazahnya. Ia dimakamkan di sisi benteng Konstantinopel. Sungguh sampai kabar kepadaku bahwa orang-orang Romawi mencari makamnya, kemudian meminta hujan dengan perantaranya. Khalifah mengatakan Abu Ayyub wafat pada tahun 50 Hijriah. Sedangkan Yahya bin Bakri berpendapat Abu Ayyub wafat tahun 52 Hijriah. Artinya, sejarawan berbeda pendapat tentang tahun wafatnya Abu Ayyub. Abu Ayyub memang tidak menyaksikan secara langsung penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Namun makamnya memang menjadi saksi penaklukan kota tersebut dan membuktikan kebenaran sabda Nabi, yang mengatakan bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan umat Islam. Abu Ayyub tentu bukan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang dikenal sebagai pejuang Islam yang hebat, tetapi dia adalah orang yang bisa menyaksikan perjuangan dan perkembangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad. Umat Islam terus ditindas oleh kaum musyrik sampai umat Islam berhasil